Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajar Razak dengan NIM S1E12013. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear. Di sini ada dua subbab, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel dan juga 3 variabel. Oke, langsung saja. Pertama kita membahas dulu sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi apa itu sistem persamaan linear 2 variabel? Jadi sistem persamaan linear 2 variabel adalah suatu sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan, di mana masing-masing persamaan tersebut memiliki 2 variabel. Oke, di sini ada contohnya. Contoh sistem persamaan linear 2 variabel dengan variabel x dan y. Jadi ini adalah contohnya ya, di mana AX ditambah by sama dengan C, terus ada BX ditambah QY sama dengan R, di mana A, B, dan C ini adalah bilangan real. Oke. Adapun metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel itu ada 3 metode di sini yang akan saya jelaskan. Jadi metode pertama itu adalah metode eliminasi, di mana metode eliminasi ini menentukan penyelesaian dari variabel X dengan cara mengeliminasi variabel Y, dan begitu pun sebaliknya. Jadi kalau kita ingin menentukan penyelesaian dari variabel Y, maka yang kita eliminasi itu adalah variabel kalau kita ingin menentukan penyelesaian dari variabel X, maka variabel yang kita eliminasi itu adalah variabel Y. Tapi kalau kita ingin menentukan penyelesaian dari variabel Y, maka variabel yang kita eliminasi itu adalah variabel X. Jadi sederhananya seperti itu. Oke, untuk metode kedua ada metode substitusi. Nah, metode substitusi ini, pada metode ini langkah pertama yaitu mengubah salah satu persamaan menjadi persamaan fungsi, yaitu X sebagai fungsi Y atau sebaliknya. Nah, tapi ini kan langkah pertama. Nah, langkah keduanya itu setelah kita setelah kita mengubah salah satu persamaan menjadi persamaan fungsi, yaitu X sebagai fungsi Y atau sebaliknya, kemudian kita melakukan substitusi pada persamaan lain itu. Nah, untuk ketiga itu adalah metode grafik. Nah, pada metode grafik ini langkah-langkah yang dilakukan pertama adalah menentukan grafik garis dari masing-masing persamaan, kemudian menentukan titik potong dari kedua garis, di mana titik potong inilah nantinya yang akan menjadi penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Oke. Di sini kita langsung ke contoh soal saja biar makin dimengerti. Oke, di sini saya sedang mempersiapkan sebuah contoh soal, yaitu tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut. Nah, di sini ada soal min X ditambah Y sama dengan 1. Terus ada X ditambah Y sama dengan 5. Nah, di sini kita akan menggunakan metode grafik. Oke. Metode grafik ini kita gambar-gambar Oke, penyelesaian. Nah, jadi langkah pertama itu seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, langkah pertama itu kita tentukan dulu garis dari masing-masing persamaan. Nah, kita lihat di sini kita membuat sebuah garis. Kita membuat sebuah garis di sini, garis pada titik min 1 dan 1, dan pada titik 5 dan 5. Nah, setelah ini setelah kita buat garis begini, kita cari di mana titik potongnya. Nah, kita lihat di sini titik potongnya itu berada pada titik 2,3. Nah, kita lihat di sini titik potongnya 2 pada garis kedua dan pada titik 3 gitu, 2,3. Nah, jadi sekarang menentukan titik potong dari dua garis dan menentukan koordinat dari titik potong tersebut. Atau kita sudah tentukan titik potongnya sehingga mendapatkan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel adalah 2,3. Jadi titik potongnya inilah yang menjadi penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel tadi. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas subbab kedua, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Berikut adalah pengertiannya.
Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Jadi sama saja seperti sistem persamaan linear 2 variabel, hanya ini dia memiliki 3 persamaan dan juga 3 variabel. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, contoh sistem persamaan linear 3 variabel dengan variabel X, Y, dan Z. Jadi di sini ada contoh A1, X1 ditambah B1, Y1 tambah C1, Z1 sama dengan D1. Terus ada A2, X2 ditambah B2, Y2 tambah C2, Z2 sama dengan D2. Terus ada A3, X3 ditambah B3, Y3 ditambah C3, Z3 sama dengan D3. Dimana untuk A, B, C, dan D ini adalah bilangan real. Oke, untuk metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel berbeda dengan metode sistem persamaan linear 2 variabel, di mana untuk sistem persamaan linear 2 variabel itu ada 3 metode yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau untuk sistem metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel itu hanya ada 2, di mana metode grafik tidak termaksud dalam metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi ini metode pertamanya, yaitu metode eliminasi, sama seperti sistem persamaan linear 2 variabel ya. Nah, jadi pada metode eliminasi ini sama dengan metode pada sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu dengan mengeliminasi salah satu variabel. Nah, kemudian ada metode substitusi. Nah, pada metode ini langkah pertama yaitu mengubah salah satu persamaan menjadi persamaan fungsi, yaitu X sebagai fungsi Y dan Z atau sebaliknya. Jadi sama saja ke sistem persamaan linear 2 variabel untuk metode eliminasi dan substitusinya. Langsung saja kita pergi ke contoh soal ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 4. Dan 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu kita akan menggunakan metode substitusi. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita nyatakan dulu persamaan 1 menjadi fungsi X, yaitu X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. Nah, ini kan ada persamaan 1 toh, persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini toh. Bentar. Nah, persamaan 1 ini toh kita ubah menjadi fungsi X. Nah, jadi seperti ini toh, jadi fungsi X. Jadi X-nya ini toh, X-nya ini kita jadikan fungsi. Nah, yang kemudian toh dari X sama dengan 6 tambah 2Y kurang Z ini kita substitusikan pada persamaan 2 dan 3. Nah, dimana tadi untuk persamaan 2 itu adalah 3X ditambah ini toh tadi 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Dan untuk persamaan 3 tadi adalah 7X. Bentar. Nah, 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Nah, untuk yang X-nya ini kita ganti menjadi, kita substitusikan menjadi 6 tambah 2Y kurang Z. Nah, jadi untuk persamaan 2 3X nya toh kita ubah jadi kita ganti jadi 6 tambah 2Y kurang Z. Jadi 3 dalam kurung 6 tambah 2Y kurang Z ditambah Y kurang 2Z sama dengan 4. Nah, terus dari sini toh kita dapat menilai ini 7Y kurang 5Z sama dengan min 14 gitu. Nah, kemudian yang ini toh, yang tadi kita jadikan dia sebagai persamaan 4. Nah, kemudian untuk persamaan 3-nya sama juga. X-nya ini kita ganti menjadi 6 tambah 2Y kurang Z. Jadi 7 dalam kurung 6 tambah 2Y kurang Z dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Sehingga kita mendapatkan nilai
8Y kurang 8Z sama dengan min 32. Terus kita sederhanakan jadi Y kurang Z sama dengan min 4. Kenapa begini? Karena ini kita sudah sederhanakan, kita bagi-bagi 8 semua. Ini dibagi 8, ini dibagi 8, ini juga dibagi 8. Jadi Y kurang Z sama dengan min 4. Kemudian kita menjadikan dia sebagai persamaan 5. Nah, dari persamaan 5 Y kurang Z sama dengan min 4, kita jadikan dia sebagai fungsi Y, yaitu Z dikurang 4. Kemudian substitusikan pada persamaan 4 menjadi 7. Ini tadi persamaan 4 ya, mana tadi? Ini persamaan 4, ingat ya. Persamaan 4 itu adalah 7Y kurang 5Z sama dengan min 14. Nah, Y-nya ini kita ganti menjadi ini. Kita ganti jadi ini. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, 7 dalam kurung Z kurang 4 dikurang 5Z sama dengan min 14. Terus 7Z kita kali-kali dalam begini. Kali-kali dalam begini. Oke. Nah, 7Z dikurang 28, hasil dari 7 dikali 4 kurang 5Z sama dengan min 14. Itu. Terus kita mendapatkan 2Z sama dengan 14. Kenapa begitu? Ini kan sama-sama Z. Tuh. Nah, di 7 kurang 5 kan 2Z. Tuh. Terus ini 28 kita pindahkan ke sini menjadi 14, sama seperti 28 dikurang 14 gitu. Karena kan ini 28 dipindahkan gini jadi ini intinya lah, tambah 28. Tambah 28. Nah, ini sama saja seperti 28 dikurang 14 sama dengan 14. Terus Z-nya ini sama dengan 7, karena 2 ini kita pindahkan ke sini menjadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, kita sudah dapat nih nilai Z itu sama dengan 7. Kemudian kita substitusikan Z sama dengan 7 pada persamaan Y sama dengan Z kurang 4. Oke, diperoleh. Nah, ini tinggal kita ganti saja Z-nya ini menjadi 7. Kita ganti saja 7. Nah, sama aja seperti itu, 7 kurang 4 sama dengan 3. Lalu substitusikan Z sama dengan 7 dan Y sama dengan 3 pada persamaan X. Nah, pada persamaan X tadi ini. Nah, X sama dengan 6Y tambah 2Y dikurang Z. Kemudian diperoleh nilai X sama dengan 5. Tuh. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah ini 3,5,7. Nah, jadi itu ya penyelesaiannya untuk soal sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Saya harap kalian dapat mengerti penjelasan dari saya, dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Dan untuk akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.